Dance. Saya nggak peduli dengan ibu rektor itu. Dia mau bilang ini asli, sah, itu urusan dia. Kalau dia paham, semua dokumen itu harusnya dicek pada waktu dia menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kenapa? Arsip dokumen yang dibawa oleh kandidat melalui partai mendaftar ke KPU, dicocokkan oleh KPU kepada UGM atau kepada SMA. Ini namanya berita acara verifikasi. Antara dokumen yang dibawa oleh KPU cocok dengan dokumen yang ada di arsip. Ini sekarang tidak ada di Solo, tidak ada di Jakarta, tidak ada di DPR tidak ada. Kenapa? Sudah semuanya jelas palsu. Itu kan jelas anaknya Durmanto bilang semua foto yang ada di tempat Jokowi itu foto bapaknya, bukan foto Jokowi. Kenapa Jokowi tidak berani selama 40 tahun? Dia lulus 85, sekarang 2025. 40 tahun dia tidak berani menunjukkan ini jasa saya. Jadi sampai detik ini kita harus percaya Jokowi tidak punya dokumen. Dokumennya dibikin di Pasar Pramuka oleh Pak Iman. Udah titik itu aja. Gak ada lain lagi. Jadi kalau UGM mau kumpul-kumpul profesor bilang ini, oh, silakan. Semua data di KPU itu bodong, diambil semua oleh Polda. Jadi mereka datang ke Solo dengan Polresta Kota Solo, mengambil itu dari Jokowi, mengambil itu dari KPUD Solo, terus mengambil itu dari UGM. Polda sebenarnya tidak boleh bercampur tangan dengan ini. Ini adalah urusannya KPU. Ini adalah urusan Mendagri. Ini adalah urusan Komisi 2 DPR RI melakukan verifikasi. Nah, dia sudah pensiun. Dia tidak berani tunjukin. Kenapa? Dia sudah menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Dia nggak berani. Dia tinggal tunjukin kalau ada. Kenapa nggak berani? Karena fotonya foto Dumatno. Jadi sampai sekarang kita harus yakin dia tidak punya dokumen. Dokumennya dicetak di Pasar Pramuka. Fotonya foto Dumatno. Nggak ada lagi. Maka UGM sendiri seharusnya UGM keluarkan arsip. Ini punya Jokowi berbeda dengan yang Durmanto. Ini sama. Jadi apa yang dibikin di Pasar Pramuka disusupkan ke arsipnya UGM. Jadi kalau suatu saat nanti dibuktikan sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, kan berarti Pasar Pramuka. Titik. Gitu aja. Pak Jokowi sudah betul-betul terang-terangan nekat begitu. Ya. Follow up dari perjumpaan dengan Pak Prabowo Sabtu lalu di Kartanegara. Pak Jokowi bentuk organisasi Barisan Geng Solo. Apa isi pertemuan 2 jam itu? Janjian ketemu waktunya makan siang dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya. Masih ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Apa setelah itu hubungan mereka masih baik-baik saja? Nah, Jokowi sebelumnya memerintahkan para relawannya untuk semacam menggelorakan gitu ya bahwa Jokowi Prabowo Gibran untuk 2 periode kan begitu ya Mbak 2 periode. Nah, tapi sekarang tiba-tiba balik lagi ya Mbak Agi ya, sekarang kok malah merestui ada relawan Barisan Gibran, Barisan Geng Solo, bukan Barisan Gibran ya, Barisan Geng Solo. Dengan satu tujuan untuk menaikkan Gibran menjadi RI 1. Iya. Oke, berarti kan ini berubah lagi dong ya. Jadi dalam waktu sebentar ini aja berubah. Dan kemudian sekarang membentuk ini, dan ini direstui oleh Jokowi untuk membentuk Barisan Geng Solo. Dari bagi Bapak, baru itu Bapak, dan Bapak merestui kita dengan baik. Di Barisan Geng Solo pun Bapak sudah setuju. Dan ini cita-cita yang sudah kita buat untuk Bapak. Relawan ini? Iya, kita tinggal deklarasi. Relawan yang tidak pernah dilihat langsung masuk terjun ke politik dari di akar rumput. Ada pesan apa tadi sempat selama berapa 30 menit tadi ya? Mau berapa? Pesannya terima kasih sama Bapak udah support kita, dukung kita, dan kita pasti akan kasih terbaik buat Bapak dan tetap menjaga nama marwah Pak Jokowi. Tadi Bapak bilang ke kami, Bapak merestui semua yang kita lakukan demi berkembangnya PSI menjadi partai nomor 3 di Indonesia. Sebenarnya itu yang menjadi titik pokok pembicaraannya. Dan Bapak juga sudah tahu bahwa kami mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang memang kami terjun langsung ke akar rumput. Jadi bukan untuk tujuan yang lain selain untuk membesarkan para pendukung Pak Jokowi. Nanti tujuannya sudah satu, Mas Gibran menjadi RI 1. Sejajar. Ini pendiri ya. Hanya posisi itu hanya sebagai sekitar saja. Kita saudara.
Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana lagi dan lagi tentang mengenai ijazah Jokowi ini yang ada berita baru. Nah, teman-teman, mari kita bahas mengenai video berikut ini, dan begitu juga komentar-komentar netizen di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini katakan tangkap rektor UGM pembohong kong kali rong rektor disogok sama Jokowi. Nah, negara kalau ingin maju harus bersih dan tunduk sama hukum yang berlaku. Oh, zaman edan sedang berjalan. Dengan robeknya konstitusi kembali terulang lagi kejahatan kemanusiaan. Suburnya KKN dengan mafia-mafianya penuh kebohongan, kepalsuan, dan nafsu akan kekuasaan. Jokowi sebagai bekas presiden RI sangat ingin tetap bisa cawe-cawe, kasihan deh. Buktikan dulu ijazahnya juga Gibran. Ada mata buta, ada mulut bisu, kebenaran masuk golongan orang yang ingkar kebenaran. Bravo para alumnus lulusan tahun 90-an yang bangkit berjuang untuk menegakkan kebenaran. Nah, sedih rasanya ternyata presidenku dulu pakai ijazah palsu. Pantaslah enggak bermutu. Nah, ini contohnya aparat pejabat negara ini yang dizolim, pengkhianat hanya demi uang dan jabatan, tidak punya hati nurani terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga, harta dan benda-benda yang mereka miliki. Nah, teman-teman, di sini kan dikatakan penipu kelas wahid di Indonesia sampai bisa jadi presiden. Ijazah kalau ada dan asli sesuai akademi dipastikan sudah selesai, tapi kalau begini ya dipastikan tidak punya ijazah. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat lagi dan lagi kita dikejutkan oleh berita-berita yang muncul ini tentang mengenai ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, di sini dikatakan sikap Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Prof. Dr. Ova Emilia yang pasang badan membela keaslian ijazah Jokowi Dodo. Nah, Jokowi berjuang menjadi bumerang, alih-alih meredam polemik. Pertanyaannya justru menantik amarah netizen yang tampak ampun menguliti masa lalunya. Nah, di sini dikatakan hasil investigasi digital ini membongkar sebuah fakta mengejutkan. Ova Emilia ternyata pernah tercatat sebagai salah satu tergugat dalam kasus perdata senilai 29 miliar terkait bank gagal. Sontak borok lama ini kembali mencuat dan menjadi bola liar yang dikaitkan dengan pembelanya terhadap Jokowi. Nah, diduga di tengah panasnya perdebatan soal ijazah, jejak digital kasus hukum yang menyeret nama orang nomor 1 di UGM itu pun viral, memicu sebagai spekulasi pedas dari netizen di platform sebelumnya Twitter. Nah, teman-teman, di sini katakan terseret kasus bank gagal 2029 miliar. Nah, jauh sebelum polemik ijazah Jokowi memanas, nama Ova Emilia terseret dalam sebuah kasus hukum yang serius. Ia bersama beberapa pihak lain digugat oleh lembaga penjamin simpanan LPS terkait kegagalan PT Bank Perekonomian Rakyat BPR Tripilar Arca Jaya. Nah, LPS menunjukkan ganti rugi sebesar 29,13 miliar kepada para mantan pengurus dan pemegang saham bank tersebut. Nah, di mana nama Ova Emilia tercatat sebagai salah satu tergugat
Nah, gugatan ini diajukan karena para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPJS. Nah, menanggapi kasus yang kembali viral, Ova Emilia pernah angkat bicara pada November 2022. Ia mengakui bahwa kasus tersebut merupakan urusan bisnis keluarganya yang prosesnya sudah berjalan lama sejak 2006. Nah, itu merupakan urusan bisnis keluarga yang prosesnya panjang dan sudah berlangsung sejak 2006 dan sampai sekarang masih berproses, ujar Ova. Nah, teman-teman, di mana kita melihat Ibu Ova ini yang begitu ya rektor UGM. Nah, teman-teman, dia terjerat kasus mengenai bisnis ya, teman-teman, dimana kita melihat Ibu Ova ini yang sangat bertanggung jawab di rektor UGM. Nah, teman-teman, tapi dia memiliki sebuah kasus tergugat senilai 29 miliar terkait bank gagal. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan tentu saja kami akan bertanggung jawab atas putusan apapun yang dijatuhkan MA dalam gugatan perdata tersebut, tambahnya kala itu. Nah, pembela ijazah Jokowi yang berbuntu panjang. Kegaduhan ini bermula ketika rektor UGM secara terbuka dan berulang kali menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Nah, teman-teman, dalam sebuah pertanyaan resmi, Ova Emilia memastikan bahwa UGM memiliki seluruh dokumen otentik terkait riwayat Akademi Jokowi. Nah, UGM mengikuti perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertahankan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Jokowi Dodo, kata Emilia. Nah, teman-teman, di mana kita melihat lahan perlahan semua akan terbongkar. Mari kita bersama-sama untuk membela dan menegaskan semoga kedepannya NKRI ini bisa membaik dan bisa bersatu kembali. Nah, teman-teman, mungkin sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tonton channel-channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.